Oke, lanjut. Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Harmonis, efisien, bersih, amanah, terbaik. Bersama kita bisa. Bersama meraih prestasi. Hebat. Amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Hakim, Pak Panitra, Bu Sekretaris, kawan-kawan tenaga teknis dan non-teknis Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pada pagi yang sejuk ini, ya, di tempat yang baik ini, kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka untuk mengadakan briefing integritas yang sudah kita terapkan selama ini, dan ini sudah berlangsung cukup lama, dan alhamdulillah kita konsisten untuk menerapkannya. Dan saya lihat kawan-kawan hari ini sangat antusias dan semangat sekali untuk mengikutinya. Tentu kalau tidak semangat pasti ada yang bolong-bolong, ini lebih banyak bolongnya daripada yang hadirnya. Tapi saya lihat setiap kita briefing integritas, kawan-kawan semua selalu standby dan sangat berdedikasi untuk mengikuti briefing integritas pada pagi hari ini. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin storytelling. Jadi saya akan menceritakan sebuah kisah pada suatu saat atau pada suatu masa di sebuah pinggiran kota yang kumuh, hiduplah seorang pemuda yang hidupnya miskin dan penuh diskriminasi. Jadi suatu ketika datanglah ayahnya, begitu sampai di rumah dari luar, membawa sehelai pakaian bekas. Dia berikan ke anaknya. Lalu ayahnya bertanya kepada si anak, "Wahai anakku, kalau kau lihat pakaian bekas yang kuberikan kepadamu ini, kira-kira berapa harganya?" Lalu anaknya menjawab, "Kalau kukira-kira ya, ini harganya paling 15.000 atau paling 30.000. Jadi itu kata anaknya menebak atas pertanyaan yang ditanyakan si ayah ke si anak. "Oh, kalau begitu, kira-kira kalau menurutmu, bisa nggak kalau yang tadi kau bilang pakaian ini harganya 15.000, bisa nggak dijual seharga 30.000? "Masa iya bisa?" Kira-kira seperti itulah anaknya menjawab. Anaknya ragu, masa harga 15.000 mau dijual 30.000? Tapi ayahnya menantang balik. "Kalau kau bisa menjual pakaian bekas ini seharga 30.000, maka kau berarti atau kamu berarti sudah membantu ayah dan ibumu." Akhirnya si anak semangat, ya kan, pergi dari rumah menjajakan atau ingin menjual pakaian bekas yang tadi ditantang oleh si ayah untuk menjual seharga 30.000. Lalu si anak ini datang ke sebuah stasiun kereta, dan sambil menjajakan pakaian bekas yang diberikan si ayah tadi untuk menjual seharga 30.000, tibalah sampai waktu sekitar 6 jam, barulah terjual pakaian bekas yang diberikan si ayah tadi seharga 30.000. Begitu terjual, balik ke rumah dengan semangat gitu ya, dengan gembira, dengan riang, dia sampaikan ke ayah, "Ya, pakaian yang kau berikan tadi sudah kujual seharga 30.000. Wah, hebat," kata ayahnya. Luar biasa. Tiba-tiba ayahnya dari kamar bawa lagi pakaian bekas yang lain. Dia bilang ke si anak, "Karena kamu sudah berhasil menjual pakaian seharga dari 15.000 menjadi 30.000, ayah menantang kamu, coba jual pakaian ini seharga 300.000. Anaknya langsung terkejut. Tadi dari 30.000 disuruh jual lagi jadi seharga 300.000. Wah, gimana mungkin ya?
Dari 30.000 bisa jadi 300.000. Men-challenge lagi ya, menantang si anak lagi. Coba dulu. Akhirnya karena di-challenge si ayah tadi, akhirnya si anak tadi dengan membawa pakaian yang diberikan oleh si ayah tadi berpikir, gimana caranya supaya pakaian bekas yang kedua ini bisa kujual seharga 300.000. Akhirnya dia berpikir dan berusaha keras. Lalu muncullah ide dalam pikirannya. Dia punya teman yang jago melukis. Lalu dia bawa pakaian bekas yang diberikan si ayah tadi ke temannya itu. Lalu temannya itu diminta oleh si anak ini, si pemuda ini, untuk melukis ya, lukisan Donald bebek yang lucu dan Mickey Mouse yang gemoy. Cerita gemoy pula gitu ya. Jadi setelah dilukis, lalu dibawalah pakaian bekas yang ini tadi nih ke sekolah anak orang kaya. Setelah dia jajakan ke sekolah anak orang kaya itu ternyata laku, bukan 300.000 malah 400.000. Balik ke rumah, ya udah kujual pakaian yang ayah berikan tadi seharga 400.000. Terus ayahnya bilang, wah hebat kamu. Nggak berhenti sampai di situ. Si ayah balik lagi ke kamar, diambil lagi pakaian bekas yang lain. Coba ini, kalau bisa kau jual seharga 3 juta, kau jauh lebih luar biasa dari yang sudah kau jual 400. Karena tadi ragu, akhirnya terjawab keraguan itu dengan terjual seharga 400.000 tadi. Akhirnya si anak sudah terbiasa. Tantangan itu, insya Allah bisa. Yakin dia bisa akan menjual seharga 3 juta yang ditantang oleh si ayah tadi. Nah, di sebuah kota itu ternyata kebetulan sedang datang grup band terkenal ya, sejagat ini, yakni Coldplay. Jadi lagi datang di kota itu grup band Coldplay. Nah, ketika datang grup itu, dia terpikir karena dia sudah dapat informasi. Coba aku bawa ini, mudah-mudahan aku bisa bertemulah dengan salah seorang personilnya. Lalu tiba-tiba ketika dia bawa itu, Chris Martin. Nah, kalau ada yang kenal Chris Martin, vokalisnya Coldplay ya, yang lagunya yang terkenal dengan Yellow itu, lagi jalan-jalan pula dengan dijaga pengawal-pengawalnya. Dia nggak peduli, pokoknya aku harus bertemu dengan si Chris Martin itu, kata si pemuda ini. Akhirnya dia menerobos saja penjagaan yang dikawal oleh beberapa pengawalnya, ketemulah sama si Chris Martin. Lalu ketika ketemu sama si Chris Martin, dia minta tanda tangan. Tahu nggak dia minta tanda tangan di mana? Dia minta tanda tangan di baju bekas yang dibawa. Tanda tanganlah sama si Chris Martin. Setelah dapat tanda tangan si Chris Martin, karena dia teringat tadi pesan ayahnya jual seharga 3 juta. Akhirnya dia jajakan baju yang sudah ditandatangani oleh si Chris Martin ini kepada orang. Dan ternyata baju bekas yang ditandatangani oleh si Chris Martin itu tidak hanya laku terjual seharga 3 juta, tapi dia berhasil menjual baju yang ditandatangani oleh si Chris Martin itu seharga 4 juta rupiah. Wow, luar biasa ya. Nah, dari cerita atau dari kisah pakaian bekas yang saya barusan ceritakan tadi ini, ada inspirasi yang bisa kita ambil. Apa itu? Bahwa kalau kita mau berpikir, kalau kita mau berusaha keras, semua jalannya pasti terbuka. Semua akan dimudahkan. Benar kan? Semua akan dimudahkan. Kalau kita mau berpikir dan berusaha keras. Ya. Pakaian bekas saja yang harganya tadi cuma 15.000, katakanlah, bisa jadi 30.000, yang jadi 30.000 jadi 300.000, dan seterusnya jadi 3 juta bahkan 4 juta. Ya. Pakaian bekas nih. Kita ini kan manusia ya. Kita ini individu yang diberkahi oleh Allah segalanya gitu ya. Punya akal, punya perasaan dan seterusnya. Makhluk yang paling sempurna. Apalagi kita. Makhluk yang sempurna ini, kalau kita mau berpikir, kalau kita mau berusaha keras, tidak peduli ya, kawan-kawan semuanya tidak peduli misalnya kawan-kawan satpam, mana mungkin aku bisa. Kawan-kawan panmut misalnya, kawan-kawan jurusita, nggak mungkin bisa. Jadi nggak peduli seberapa rendah level, baik di kantor ini, apakah kamu staff, apakah kamu satpam, apakah kamu cleaning service, apakah kamu panmut, dan seterusnya. Tapi kalau kita mau berusaha, kalau kita mau berpikir,
ya kan? Kalau kita bisa mengupgrade diri kita ke versi terbaik kita, ya, mengupgrade itu dalam artian menambah kompetensi, belajar terus-menerus, ya, tidak kenal lelah, bekerja terus-menerus, walaupun salah dikerjakan lagi, dicari celahnya, dicari solusinya, kita kembangkan kompetensi kita kembangkan pengetahuan kita perbanyak wawasan kita, ya, dengan pengalaman, dengan belajar dan seterusnya, maka yakinlah kita bahkan lebih dari sebuah pakaian bekas tadi. Kita akan lebih bernilai, ya. Kita akan lebih berharga karena kita manusia, makhluk yang sempurna. Jadi rekan-rekan sekalian yang ada di kantor ini, saya mendorong, ya, karena kita ini diberkahi bonus demografi, termasuk di kantor ini, ya. Kita ini muda-muda semua. Rate umurnya paling di bawah 45 ke bawah. Kalaupun ada yang senior 1-2 lah, ya. Tapi yang lainnya anak-anak muda semua. Tapi kalau kantor kita yang sehari-hari sepanjang hampir kurang lebih 12 jam kita bekerja di kantor ini, kalau kantornya biasa-biasa saja, ya, kalau kantornya biasa-biasa saja sementara semua komponennya adalah anak-anak muda, ya itu mah nggak ada perubahan, ya kan? Tapi kalau kita yang anak muda yang ada di kantor ini berani membuat perubahan, berani berpikir keras, berusaha keras agar supaya kantor ini punya nilai, punya value, ya, mengupgrade dari yang biasa-biasa jadi luar biasa, ya, yang tidak hanya kawan-kawan sekalian mengerjakan rutinitas pekerjaannya sehari-hari, tapi bisa berbuat lebih. Apa ini kira-kira yang bisa kucetuskan ide? Apa yang bisa kira-kira yang bisa kubuat karyaku untuk kantor ini? Bukan hanya sekedar laporan dari PTA, oke kita kerjakan selesai, udah. Apalagi bukan hanya yang misalnya kita bersidang PP, hakim, udah selesai sidang, ya udah selesai pekerjaan. Tapi ada ide-ide yang lain. Pak, kita harus begini. Pak, kita harus begini. Kita buat kantor seperti apa? Nah, kalau ada ide-ide seperti itu, itulah contoh gitu ya, orang-orang yang bisa mengupgrade ke versi terbaiknya sehingga punya nilai, punya apa ya, punya harga lah kira-kira begitu ya, yang lebih tinggi dari yang biasa. Nah, itu saya mendorong rekan-rekan sekalian, kalau punya ide, punya apapun itu, silahkan sampaikan kepada pimpinan. Ya, jangan hanya sekedar rutinitas datang kantor, apa yang dikerjakan hari ini, udah selesai, udah duduk santai segala macam. Nah, kalau seperti itu berarti kita tidak mengupgrade diri kita ke versi terbaik kita. Banyak hal yang bisa kita perbuat di kantor ini supaya kantor ini punya branding kira-kira seperti itu. Termasuk juga ke individu-individu kawan-kawan sekalian supaya punya branding, supaya kita dihargai oleh rekan sejawat kita. Nah, itulah inspirasi pada briefing integritas hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Harmonis, efisien, bersih, amanah, terbaik. Bersama kita bisa. Bersama meraih prestasi. Hebat, hebat, hebat. Bapak Muhammadan, Jalan.